Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini kita dimudahkan kembali untuk duduk dalam majelis yang mulia, dan kita akan kembali membahas kitab Bulughul Maram. Sudah sampai pada sifat sholat. Pada hadis pertama dari Abu Hurairah dan riwayat yang lainnya dari Rifa'ah bin Rafiq tentang orang yang jelek sholatnya. Sedangkan hadis berikutnya kita akan lihat hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi menerangkan pula tentang hal-hal yang masuk dalam wajib-wajib sholat atau rukun-rukun sholat. Coba kita baca langsung hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi. Wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kabara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi mir rukbatayhi thumma hasara zuhratihi fa idza thumma hasara zuhrahu, ganti zuhrahu, thumma hasara zuhrahu fa idza rafa'a ra'sahu stawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarisin walaqa bidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblata wa idza jalasa fi ra'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna wa idza jalasa fi ra'atil akhirati qadama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi akhrajahul Bukhari. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir dan beliau mengangkat kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya. Bila ruku, beliau menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya, kemudian meratakan punggungnya. Bila beliau mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak hingga tulang-tulang punggungnya kembali ke tempatnya. Apabila beliau hendak sujud, maka beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak mencengkeram dan mengepalkan jari-jarinya, serta menghadapkan ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat bila duduk pada rakaat kedua. Beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan meluruskan menegakkan kaki kanan. Bila duduk pada rakaat terakhir, beliau majukan kakinya yang kiri dan meluruskan kaki yang kanan, dan beliau duduk di atas pinggulnya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Baik, kita lihat hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi. Diterangkan bahwasanya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir, kabbara, ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir,
dan beliau mengangkat kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya. Mengangkat kedua tangan lurus dengan kedua bahu. Wa iza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Dan bila ruku, beliau menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya. Tadi iza kabbara ja'ala yadayhi hazwa mankibaihi, yaitu jika beliau bertakbir, yaitu ucapkan Allahu Akbar. Kalimat ini dimaksudkan untuk takbiratul ihram. Ja'ala yadayhi hazwa mankibaihi, ia angkat tangannya hazwa mankibaihi, sejajar pundaknya. Kemudian wa iza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi, jika beliau ruku, beliau menekan kedua tangannya pada kedua lututnya. Berarti yang dilakukan oleh Nabi SAW menggenggam kedua lutut. Terus disebutkan lagi summa hasara dhahrahu, kemudian beliau meratakan punggungnya, yaitu ketika rukuk tadi. Summa hasara dhahrahu, beliau membuat punggungnya itu jadi lurus. Kemudian fa iza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, beliau mengangkat kepalanya, yaitu bangkit saking rukuk, beliau berdiri tegak hingga tulang-tulang punggungnya kembali ke tempatnya. Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sampai tulang-tulang punggung kembali kepada tempatnya. Yaitu ini keadaan bangkit saking rukuk, berarti badan lurus terlebih dahulu. Kemudian fa iza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidihima, lalu beliau hendak sujud, maka beliau meletakkan kedua tangannya ghayra muftarisin, artinya cuma dihamparkan dan mengepalkan jari-jarinya, yaitu meletakkan jari-jarinya. Fa iza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidihima, beliau itu sujud, ya, tangannya itu diletakkan, ya, dihamparkan artinya ditaruh di tanah, wala qabidihima, dan beliau tidak genggam tangannya. Di sini tulis apa tadi? Tidak mencengkram dan tidak mengepalkan jari jemarinya. Berarti jari-jari jemarinya dibuka seperti ini. Apa bahasanya? Ya, dibuka gini ya. Ini ketika sujud. Kemudian wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah, kemudian jari-jari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Berarti kaki ini, nanti ada kaki ini ditekuk untuk dihadapkan ke arah kiblat. Enggak semua jari. Semua jari mungkin enggak? Jari kaki itu enggak mungkin. Pokoknya ada jari yang ditekuk dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian wa idza jalasa fi rak'ataini, jika duduk 2 rakaat, jalasa ala rijlihil yusra, beliau duduk pada kaki kiri, wa nasabal yumna, lalu kaki kanan ditegakkan. Duduk pada kaki kiri, lalu kaki kanan itu ditegakkan. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirati, dan ketika beliau duduk pada rakaat yang terakhir, duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, beliau mengeluarkan kaki kiri, wa nasabal ukhra, dan menegakkan kaki lain, wa qa'ada ala maq'adatihi, lalu duduk di tempat duduknya, artinya duduk di lantai. Nah, ini tentang keadaan duduk
tahiyat awal dengan duduk tahiyat akhir. Berarti sini ada beberapa gerakan. Yang pertama takbiratul ihram, kemudian yang kedua ruku, yang ketiga bangkit saking ruku, kemudian yang keempat sujud, yang kelima itu duduk tahiyat awal, yang keenam duduk tahiyat akhir. Nah, kita balik dulu ke hadis 279. Hadis 279. Di situ disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW ini membicarakan tentang orang yang jelek sholatnya. Iza kumta ila sholati fa asbigil wudu'a. Jika engkau ingin sholat, maka sempurnakanlah wudu. Summa staqbilil kiblah. Kemudian hadaplah kiblat. Fakabbir. Lalu bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuk dengan tumakninah. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Lalu bangkit dari rukuk sampai badannya lurus. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sampai tumakninah. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkit saking sujud, duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Sumasjud, kemudian sujud kedua kali lagi hatta tatma'inna sajidan. Sampai tumakninah sujudnya. Sumaf al zalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah seperti itu dalam seluruh sholatnya. Kemarin saya sudah sebutkan rukun-rukun sholat apa belum? Sudah. Ada berapa? 17. Ada 17. 1. Niat. 2. Nah, takbiratul ihram tadi sudah ada dalam hadis Abu Hurairah menghadap kiblat terus takbir. Ada dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Terus yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Tadi pada hadis Abu Humaid As-Sa'idi disebutkan ra'aitu Nabi SAW idza kabbara ja'ala yadayhi hazwa mankibai. Kalau dalam hadis Abu Hurairah disebutkan sumastakbil kiblah, menghadap kiblat kemudian bertakbir. Kalau dalam hadis yang lainnya sebut berdirinya itu ada di situ. Terus yang keempat, Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Tadi pada hadis yang mana? Kalau hadis Abu Humaid enggak ada. Hadis Abu Hurairah, "Summakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Baca ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Berikan keterangan di situ. Baca ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu maksudnya baca Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, rukuk. Yang keenam, tumakninah. Nah, sudah ada di sini, rukuk dan tumakninah. Terus yang ketujuh. Yang ketujuh, sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Yang ketujuh itidal. Yang kedelapan tumakninah. Nah, sudah ada dalam hadis Abu Hurairah. 7 i'tidal, 8 tumakninah. Terus yang ke-9 Sujud. Yang ke-9 apa? Sujud. Ya, sudah ada pada hadis Abu Hurairah. Juga pada hadis Abu Humaid As-Sa'idi tadi. Sujud nomor 10-nya tumakninah. Sujudnya berapa kali? 2 kali. Nah, ada dalam hadis Abu Hurairah tadi sujud 2 kali. Terus nomor 11, duduk antara 2 sujud. Sudah ada tadi di hadis Abu Hurairah. Kemudian bangkit lagi dari sujud, sumarfa, bangkit dari sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai duduk dengan tumakninah. Kemudian itu tadi berapa nomor? 11 ya?
11 duduk antara dua sujud. 12 tumanina. Sekarang 13 tasyahud akhir. 14 duduknya kan. 13 itu tasyahud akhir. 14 duduk tasyahud akhir. Nah, itu ada di hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Di situ dijelaskan dua duduk malahan. Duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Kemudian 15 apa? Nah, sholawat. Nah, nanti tambah riwayat yang lain lagi sholawat. 16 salam. Ya. Di dua hadis ini belum secara jelas, namun hadis lengkapnya ada. Terus 17 tertib berurutan. Jadi lakukan dari yang pertama, dari niat takbiratul ihram sampai salam, itu dilakukan secara berurutan. Ya, itu dilakukan secara berurutan. Maka ini jadi dalil tentang rukun sholat. Plus nanti ada tambahan-tambahan dari rukun sholat. Seperti tadi di hadis Abu Humaid As-Sa'idi, itu ditambahkan tentang tasyahud awal atau tahiyat awal. Nah, sekarang faedah yang bisa kita ambil lagi. Dari hadis tadi. Kemarin dari hadis Abu Hurairah sudah ada faedahnya atau saya langsung rukun? Apa faedahnya? Sebelum sholat diperintahkan berwudu. Nah, sekarang tulis lagi lanjutan. Faedah dari hadis Abu Hurairah tentang orang yang jelek sholatnya. Faedah yang kedua, tadi setelah wudu ya, wajib menghadap kiblat saat sholat. Wajib menghadap kiblat saat sholat. Kecuali nanti untuk sholat sunnah. Kalau sholat sunnah tidak sampai wajib. Bisa awalnya dia menghadap kiblat dulu, setelah itu keadaan kendaraannya, misalnya kalau ini di atas kendaraan menyimpang dari arah kiblat tidak masalah. Terus yang berikutnya lagi, wajib melakukan takbiratul ihram. Yaitu dengan mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Yaitu dengan mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar ini harus dengan Allahu Akbar. Gak boleh ganti Allah dengan Ar-Rahman, gak boleh. Gak boleh pakai terjemah juga. Dan takbiratul ihram ini rukun. Kalau sholat tidak dimulai dengan takbiratul ihram, sholatnya batal. Contoh, nah ini paling sering kalau masbuk. Masbuk dia dapat imam sujud. Dia dapat imam sujud. Dia mau ikuti imam, syaratnya takbiratul ihram dulu. Jadi ketika mulai Allahu Akbar, baru kemudian dia sujud lagi untuk ikuti imam. Turun lagi Allahu Akbar, untuk ikuti siapa? Imam tadi. Jadi tadi takbiratul ihram wajib dan tulis termasuk rukun. Berarti kalau tidak ada berarti sholatnya tidak sah. Itu lafaznya apa? Allahu Akbar.
Kemudian faedah yang berikutnya lagi, wajib membaca ayat yang mudah dari Al-Quran. Yaitu yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Yaitu yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Ya, jadi bukan sekadar pilih ayat saja dulu. Namun kalau berdasarkan riwayat yang lain suruh baca Al-Fatihah. Karena riwayat yang lain dalam Abu Daud disebutkan summa qra bi umil Quran wa bi masyaallah. Kemudian bacalah umul Quran yaitu Al-Fatihah dan yang lainnya. Jadi yang dimaksudkan sini adalah Al-Fatihah dan Al-Fatihah itu yang paling mudah. Terus faedah yang berikutnya lagi, wajib ruku', i'tidal, 2 kali sujud dan duduk antara 2 sujud. Wajib untuk ruku', i'tidal, sujud dan duduk antara 2 sujud. Nah, dan ini nanti diulang setiap rakaat. Ya, dan ini nanti diulang di setiap rakaat. Karena di akhir hadis disebutkan summaf'al zalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, wajib tumakninah. Dalam melakukan 4 hal. Ruku' 1, i'tidal 2, 2 kali sujud 3, terus duduk antara 2 sujud 4. Ulang. 1 ruku', 2 i'tidal, 3 duduk antara 2 kali sujud, 4 duduk antara 2 sujud. 4 hal ini wajib tumakninah. Ini pendapat jumhur. Nah, siapa yang luput dari ini, dari tumakninah tadi dalam 4 hal ini, itulah yang menyebabkan Nabi SAW suruh yang kemarin sholatnya diulangi terus. Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu karena sejatinya engkau itu belum sholat. Padahal dia sebenarnya belum tahu. Harusnya diberikan uzur, namun Nabi SAW ingin tekankan dia kalau dalam sholat itu mesti ada tumakninah. Terus faedah yang berikutnya lagi, wajib berurutan dalam mengerjakan rukun-rukun. Wajib berurutan dalam mengerjakan rukun-rukun. Makanya tadi kita sebut 17 rukun tadi bagian akhirnya itu berurutan. Nah, dalam 2 tata cara sholat dari Abu Hurairah, terus Rifa'ah bin Rafi, lalu dengan hadis Abu Umaid As-Sa'idi, semua menunjukkan urutan di situ.
Maka berurutan di sini hukumnya wajib, masuk nanti dalam rukun sholat. Ditulis masuk dalam rukun sholat. Karena dalam hadis tadi juga digunakan kata summa. Summa itu menunjukkan urutan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis Abu Hurairah tentang orang yang jelek sholatnya. Hadis Abu Hurairah tentang orang yang jelek sholatnya semuanya menerangkan tentang wajib dalam sholat atau rukun sholat. Nah, sekarang kita lihat hadis tadi dari Abu Humaid As-Sa'idi. Nah, faedah yang bisa diambil lagi. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi disunnahkan mengangkat tangan sejajar pundak ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan sejajar pundak ketika takbiratul ihram. Sejajar pundak ya. Dia mau agak lebar sedikit nggak apa-apa, mau depan gini nggak apa-apa. Yang penting sejajar pundak. Nah, dalam hadis tadi disebut Nabi SAW itu bertakbir kemudian angkat tangan. Coba lihat tadi. Iza kabbaro ja'ala. Oh, dia langsung. Ketika beliau bertakbir mengangkat kedua tangan sejajar pundak. Ada dalam riwayat disebutkan iza kabbaro ja'ala. Kabbaro summa rafa yadayhi. Ada juga bertakbir kemudian mengangkat tangan. Berarti takbir dulu lalu angkat tangan. Dalam hadis Malik bin Al-Huwairis juga takbir dulu kemudian angkat tangan. Dalam hadis yang lain ada lagi sebut angkat tangan dulu kemudian takbir. Nah, berarti dua riwayat ini boleh. Nah, berarti bisa ditulis faedah yang berikutnya. Antara angkat tangan dan takbir boleh didahulukan takbir dulu atau boleh mendahulukan mengangkat tangan dulu. Boleh mendahulukan takbir dulu atau boleh mendahulukan mengangkat tangan dulu. Atau boleh takbir dan angkat tangan bersama-sama. Jadi boleh berarti gini. Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar. Baru angkat tangan. Atau angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Atau berbarengan.
Allahu Akbar. Tiga-tiganya boleh. Jadi nggak usah ribut. Ya, nggak masalah. Mau dia takbir dulu, Allahu Akbar. Nah, berarti angkat tangan belakangan atau angkat tangan dulu, Allahu Akbar. Atau dua-duanya, Allahu Akbar berbarengan. Kemudian faedah berikutnya lagi. Untuk rukuk ada beberapa tata cara. Satu, telapak tangan berada di lutut sambil menggenggam. Telapak tangan ada di lutut sambil menggenggam. Dua, punggung lurus. Dua, punggung lurus. Tiga, kepala lurus sejajar punggung. Kemudian yang keempat, tangan gimana ini istilahnya nih? Tangannya dengan perut ini begini, menjauh ya ini ya. Bukan dekat begini. Apa bahasanya ini? Hah? Oh, itu aja. Tangan memegang apa? Lutut lurus. Dalam keadaan lurus. Jadi tidak dibengkokkan. Enggak nyikut kanan kiri berarti. Kan gini. Apa tadi? Tangan memegang lutut dalam keadaan lurus. Nah, itu 4 cara untuk rukuk. Apa tadi pertama? Tangan di memegang lutut sambil apa? Genggam. 2, punggung lurus. Ini kalau sudah di lutut punggung lurus. 3, kepala sejajar dengan punggung. Nggak boleh gini. Atau terus 4, nah tangan tuh lurus seperti ini. Terus faedah yang berikutnya lagi. Ketika bangkit dari rukuk, dengan cara bertakbir sambil mengangkat tangan. Bangkit dari rukuk ya, bukan dengan cara bertakbir. Bangkit dari rukuk dengan cara bangkit sambil mengangkat tangan, bukan bertakbir. Bangkit sambil mengangkat tangan. Nanti Sami Allahu liman hamidah ada pembahasannya sendiri. Kemudian saat i'tidal badan itu lurus. Yaitu tulang-tulang kembali ke tempatnya. Berarti harus tumakninah. Terus lalu faedah berikutnya lagi, tata cara sujud. Ada beberapa poin. Satu, tangan diletakkan di tanah
lalu diarahkan ke kiblat. Kemudian yang kedua, ini apa namanya ini? Lengan. Lengan. Ya, lengan tidak diletakkan di lantai, namun diangkat. Menjauh dari sisi badan. Menjauh dari sisi badan. Dengan catatan selama tidak menyakiti kanan kiri. Engkau dipraktekkan sholat jamaah sikut. Apa langsung dia turun duluan begini gitu. Dia kuasai satu kanan kiri, soft kanan kiri. Mau turun wah sikut dia lagi. Kemudian yang ketiga, jari kaki ditekuk menghadap kiblat. Jari kaki ditekuk menghadap kiblat. Nah, terus faedah yang berikutnya lagi. Tata cara duduk tasyahud awal. Tata cara duduk tasyahud awal, yaitu dengan iftirash. Caranya kaki kiri diduduki, berarti dibentangkan di lantai. Kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diduduki dan dibentangkan di lantai. Kaki kanan ditegakkan. Nah, tadi baru tata cara duduknya, tangannya belum. Nanti riwayat yang lain. Terus duduk tasyahud akhir. Faedah berikutnya, duduk tasyahud akhir adalah duduk tawarruk. Adalah duduk tawarruk dengan cara membentangkan kaki kiri dan mengeluarkannya di bawah kaki kanan. Lalu kaki kanan ditegakkan. Lalu duduk di lantai. Berarti duduk tasyahud awal dan akhir beda enggak? Beda. Dan mazhab Syafi'i pakai hadis Abu Humaid As-Sa'idi itu membedakan tasyahud awal bagaimana, tasyahud akhir bagaimana. Dan mazhab Syafi'i punya kaidah. Nah, ditulis kaidah dalam mazhab Syafi'i. Setiap duduk tahiyat akhir adalah tawarruk. Setiap duduk tahiyat akhir adalah tawarruk. Lalu
selain duduk tahiyat akhir adalah iftirash. Selain duduk tahiyat akhir adalah iftirash. Berikan catatan tanpa memperhatikan jumlah rakaat. Tanpa memperhatikan jumlah rakaat. Tadi duduk tahiyat awal apa? Tawarruk. Iftirash. Nah. Pokoknya tahiyat awal gini terus. Duduk antara dua sujud. Iftirash juga, bukan tahiyat akhir toh? Iftirash, gini terus. Namun kalau duduk tahiyat akhir, tawarruk. Mau berapa rakaat? Witir 1 rakaat ya gini. Qobliyah subuh, salat subuh ya gini. Maghrib 3 rakaat ya gini. Isya 4 rakaat ya gini. Tarawih 4 rakaat langsung begini juga. Pokoknya yang di akhir. Karena dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi tadi tidak dibedakan jumlah rakaat. Tidak dikatakan oh kalau kamu 2, kalau kamu 3 duduknya kayak begini, enggak. Cuma dikatakan oh tasyahud awal gitu, tasyahud akhir begini. Berarti cuma bedanya tasyahud awal dan akhir. Kalau tasyahud akhir tawarruk kakinya keluar, kalau tasyahud awal duduk antara 2 sujud tidak perlu kaki keluar. Gitu saja bedanya. Tidak bedakan jumlah rakaat. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Baik, itu yang kita bahas untuk pagi ini. Ada pertanyaan? Ya. Karena sesaknya jamaah, terus mau tawaruk nggak bisa, kaki keluar nggak bisa, berarti ngalah. Duduknya duduk biasa, duduk iftirash. Terus, masbuk, imamnya lagi apa? Nah, imamnya lagi sujud, saya datang. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Terus saya turun lagi sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya 2 kali. Enggak harus sedekap. Lihat Pak Parjo. Lihat. Tadi telat ya. Imam lagi sujud, saya masuk. Takbir pertama, takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Takbir lagi untuk turun sujud. Allahu Akbar. Tanpa angkat tangan kan? Nah. Jadi 2 kali takbir. Namun takbir pertama untuk apa? Takbiratul ihram. Takbir kedua untuk turun sujud. Biasanya ada yang masuk langsung gini. Imam lagi ruku. Imam ruku sekarang nih. Nah, sama. Masuk imam ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boten. Karena nggak lagi baca surat. Masuk ya, tadi rukuk lagi ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena saya nggak lagi baca surat kan? Nggak perlu sedekap. Duduk, imam duduk tahiyat sama. Masuk lagi. Takbir dulu. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Duduk tahiyat awal nih. Imamnya lagi tahiyat awal. Gitu. Paham, Pak Parjo? Paham? Gue pemenah gue. Ya. Waalaikumsalam. Pertama, batal apabila kita setelah salam, namun kita dalam keadaan batal terus berzikir. Apakah zikir itu kita teruskan atau tetap berhenti? Jadi kita Kalau batal assalamualaikum warahmatullahi Batal wudu. wabarakatuh. Maksudnya habis sholat, biasanya langsung zikir.
Tapi dalam keadaan itu kita batal. Batal wudu nih. Apakah berzikir kita teruskan atau kita bersihkan? Baiknya wudhu terus nanti lanjut zikir lagi. Jadi artinya kita sudah selesai sholat. Biasanya setelah sholat kita Zikir. Berarti namun ketika itu batal. apakah itu kita teruskan? Berarti wudhu dulu kemudian nanti lanjut zikir. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, keadaan kita wudhu berarti sudah apabila kamu mau mengerjakan sholat maka sempurnakan wudhumu. Namun kadang-kadang kita setelah wudhu ada cerita ini bla 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 bla. Apakah itu juga batal dalam wudhu kita atau sempurnakan kita? Oh, hobinya Pak Parjo banyak ngomong. Baru wudhu ngomong dulu. Ya ora batal. Ini aja banyak ngomong ini. Enggak batal juga. Iya, enggak batal. Berarti wudhu itu sudah termasuk rangkaian daripada sholat. Iya. Artinya kita tidak. Tapi belum sholat. Kalau belum sholat ya belum. Tapi masih punya wudhu. Artinya tetap masih bisa, misalkan ditanya Pak Nurdin tadi kemana itu masih bisa menjawab. Boleh. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, apabila kita masbuk, kemudian kita dalam keadaan tahiyat akhir ataupun duduknya, apakah kita duduk mengikuti tahiyat akhir ataupun kita duduk dalam keadaan karena kita masih kurang daripada satu rakaat atau dua rakaat atau tetap duduk tahiyat awal. Kalau apa tadi? Jadi kalau kita sebagai Masbuk. kemudian Imam tahiyat akhir. ya, Imam tahiyat akhir ya toh? Ya. Nah, namun kan jenengan belum tahiyat akhir. Ya duduknya iftirash. berarti artinya kita tidak Enggak ikuti imam. ya. Kemudian yang berikutnya tangan setelah kita sami Allah bagaimana kami ada yang lurus ada yang Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Ini boleh. Jangan ribut. ya, saya lihat tangan begitu ada yang seperti giling benang. Batal. Ini kan pertanyaan. Biasanya pasukan itu seperti itu. Elek uang tuh. Kalau tanya itu jatuhin tem kancane terus loh. Elek uang. Lihat tekan. Terus. Ada lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita itu sering menjumpai kita itu jatuh makna langsung aja itu gimana? Kita enggak Sering menjumpai kita itu tidak makna langsung sujud gitu aja. Tidak pakai Cepat gitu. kadarnya satu kali baca tasbih. Kalau satu baca tasbih itu dapat berarti sudah tumakninah. Ya, makasih. Ya. Ada lagi. Tanyakan Ustaz. Ya. Bacaan tasawuf pada rakaat pertama itu wajib atau Sunnah. Nanti kita dapati juga. Terus. Surati. Tanyakan gini, untuk tahiyat ini saya tuh melihat teman, tapi kalau saya sudah tahu ini dari Mayab Syafi'i itu dalam sholat subuh itu melaksanakan dalam tahiyat itu dengan duduk iftiros. Dia semua sholat 2 rakaat semua itu iftiros, tetapi kalau 4 rakaat Baru kaki keluar. baru kakinya tawaruk. Nah, itu mazhab Hambali. Mayab siapa enggak? Mazhab Hambali. Hambali. Kalau Hambali kalau dua rakaat saja, tahiyat akhirnya gini. Namun kalau ada 2 kali tahiyat, baru tahiyat akhirnya begini. Oh iya. Kalau mazhab Syafi'i nggak pakai mikir itu. Mazhab Syafi'i pokoknya tahiyat akhir keluar. Iya. Tahiyat awal iftirash. Ini lebih memudahkan. Orang nggak makin mikir banyak gitu. Dia tahu. Saya kalau datang ke masjid saya lihat imam, oh kakinya sudah keluar. Oh berarti sudah tahiyat akhir. Gampang. Kemudian jarinya digini-gini kan apa ada? Oh bukan gitu, gini. Coba. Nah.
Namun sebagian ulama doifkan, bukan begini. Tuh muter-muter boten. Cepat, gerakannya cepat. Ada hadisnya, namun sebagian ulama doifkan, sebagian sahihkan. Terus ada lagi. Ya. Pada sholat itu misalnya salam pertama atau salam kedua yang misalnya kita batal kan, misalnya kan untuk salam yang kedua, tapi itu masih masuk dapat batal gitu. Baik. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, terus tut keluar. Sudah selamat. Nah, berarti sah. Salam kedua sunnah toh? Salam pertama itu yang hukumnya wajib. Berarti selamat dia. Namun kalau sebelum salam pertama kok keluar, musibah bagi kamu. Ulang itu tadi wudu dan ulangi sholat. Nah, gitu. Terus ada lagi. Nah, minggu depan kajian subuhnya nggak ada, diganti jam 7. Oke, diganti jam 7. Kita bahas materi puasa. Berangkatnya jam 7, nanti kajiannya jam 8, sarapan dulu. Ya, namun jangan sarapan jam 8, wes mangkat kajian. Nah, maka datang lebih awal biar dapat buku juga. Tuh. Apa tuh? Nyoto. Nanti pendaftarannya malam Kamis tahu datang aja langsung, yang ini cukup kok. Maksudnya kayak peserta kemarin. Ya. Jam 7 besok Ahad wakil. Ya. Ahad wakil karena itu hari tenang juga, saya nggak ada kajian keluar. Di sini saya jam 7 pokoknya sampai selesai. Kalau selesainya ya zuhur ya wes. Kalau belum ya sampai sore pokoknya. Belum selesai sampai malam. Pokoknya sampai rampung. Daurah pembahasan puasa dari matan Abi Syuja. Apa? Pakai pendaftaran atau tidak? Kalau yang ini datang aja nggak apa-apa. Mau daftar juga boleh. Nanti saya kasih di grup. Nanti kita sediakan buku sekitar 500. Baik, itu saja kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.